Baik, insyaallah kita pada malam ini ya, setelah sholat maghrib dengan diimami oleh Ustadz Zahroni ya, beliau itu bacaannya Masya Allah. Bacaan beliau itu punya sanad qiraah. Guru beliau itu namanya Syekh Ahmad Nafi ya, Syekh Ahmad Nafi ya, Al-Misri. Dia punya guru, ya mungkin bapak belum kenal ya. Beliau punya guru qiraah, guru bacaan Quran beliau itu namanya Syekh Ahmad Nafi Al-Misri. Ya, kemudian Syekh Dr. Ahmad An-Nuri ya. Itu pakar-pakar Al-Quran, pakar-pakar qiraah ya di dunia internasional. Apalagi Syekh Dr. Ahmad An-Nuri ya, itu anggota lembaga penerbitan mushaf Al-Quran di kelas internasional. Itu guru beliau di bidang Al-Quran ya, makanya bacaannya enak dinikmati ya. Nah, mungkin kalau kita kenal supir itu kan semakin semakin enak langganan itu ya Pak ya. Kalau kita naik bus kenal sama supirnya itu semakin enak langganan itu ya. Itu beliau ya. Pemegang sanad qiraah Syekh Ahmad Nafi Al-Misri ya. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membaca rumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis atau didiktekan, kalau bahasa kita didiktekan, imla, didiktekan oleh salah seorang imam besar dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Bukhari. Nama beliau Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari ya. Jadi para ulama kita ini, ulama-ulama besar kita rahimahumullah, amwatahum wa hafizahumullah ya, mereka itu punya karya-karya dalam bidang akidah. Imam Ahmad ada usul sunnah, ada sifat ahli mukmin min ahli sunnah, kemudian Rad alal Jahmiyah. Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu banyak sekali pembahasan akidah. Ada Kitabul Iman untuk membantah Murji'ah, ada Kitabul Ahkam untuk membantah Khawarij, ada kitab Tauhid Warad al-Zanadiqah untuk membantah Jahmiyah. Dalam Sahih Bukhari sendiri ada Kitabul Tauhid dalam Sahih Bukhari, ada Kitabul Iman. Imam Muslim dalam Sahih Muslim ada Kitabul Iman, ada Kitabul Qadar. Ya, Kitabul Iman untuk membantah Jahmiyah dan untuk membantah Murji'ah dan Khawarij. Kemudian ada Kitabul Qadar untuk membantah Qadariyah dan Mu'tazilah. Imam Abu Dawud punya kitab As-Sunnah. Ya, himpunan kitab akidah. Masya Allah. Demikian juga guru-guru Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Humaidi punya ya Usul Sunnah Al-Imam Al-Humaidi. Kemudian ada Ali bin Madini punya ya akidah atau i'tiqad Ali bin Madini. Kemudian ada teman beliau, ada Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi punya usul ya atau Aslus Sunnah. Nah, jadi Masya Allah ya, mungkin kita kurang berkenalan ya kalau ternyata para ulama-ulama yang sering kita dengar, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, itu ternyata mereka punya karya-karya di bidang akidah. Dan yang akan kita baca ini, akidah Imam Al-Bukhari ini beliau diktekan kepada muridnya ya, atau kepada
ya murid beliau, warak beliau, apa bahasa kita, sekretaris beliau, 1 bulan sebelum beliau wafat. Beliau tuliskan ini atau diktekan ini supaya ditulis 1 bulan sebelum beliau wafat. Dan saya pertama kali mengaji akidah Imam Al-Bukhari ini di tahun 2002. Pertama kali menyimak ya himpunan akidah para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk akidah Imam Bukhari, akidah Imam Ahmad, akidah Ali ibn Madini, akidah Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, akidah ya siapa? Qutaibah bin Sa'id, akidah Sufyan Ats-Tsauri. Itu tahun 2002 pertama. Ya. Yang paling baru mendengarnya 1 bulan yang lalu. Ya, Syekh Abdul Razak Al-Badr. Ya, pasti kenal semua antum ya, Syekh Abdul Razak. Ya, di majelis beliau kemarin 2 pertemuan, 2 sesi. Ini dijadikan 2 pertemuan, 2 sesi di majelis beliau langsung kemarin di Madinah. Ya, alhamdulillah. Saya ambilkan dari Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Lalakai Asy-Syafi'i, ulama bermadhab Syafi'i, menulis kitab akidah setebal ini. Ya, ini nggak dikasih catatan kaki, yang ada catatan kakinya itu 5 jilid. Ya, wafat tahun 418 Hijriah. Ini 1000 tahun yang lalu. Ya, kalau punya kitab ini di rumah, museum rumahnya. Ya, ada kitab yang ditulis 1000 tahun yang lalu. Ya, di kitab tersebut dimuat akidah Al-Imam Al-Bukhari. Ya, akidah Imam Al-Bukhari. Karena dulu pertama saya mendengar pelajaran akidah Imam Al-Bukhari tahun 2002 itu dari kitab ini, dari Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau Al-Imam Al-Lalakai rahimahullah mengatakan, dan kalau kita mau ngaji kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah dari generasi Imam Syafi'i dan berikut-berikutnya itu banyak. Itu banyak kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang belum terkotori oleh noda-noda ilmu filsafat, ilmu kalam dan bid'ah. Itu banyak. Ya, semoga di lain waktu kita dimudahkan untuk mengenal. I'tiqadu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah fi jama'atis salaf alladziina yarwi anhum. Akidah ya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ya dari sejumlah salaf yang menjadi guru beliau. Jadi Imam Bukhari ini menulis ini beliau riwayatkan dari guru-guru beliau. Kita nanti akan tahu guru beliau berapa. Akhbarana Ahmad bin Muhammad bin Hafiz Al-Harawi qala haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah qala haddatsana Abul Husain Muhammad bin Imran bin Musa Al-Jurjani qala sami'tu Aba Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari bisyas yaqul sami'tu Aba Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yaqul. Ya, Abu Muhammad Abdurrahman Al-Bukhari mengatakan, aku telah mendengar Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, laqitu aktsara min alfi rajulin min ahli ilmi. Aku sudah berguru kepada lebih dari 1000 ulama. Aku sudah berguru kepada lebih dari 1000 ulama. Itu nikmat itu. Ya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Min ni'amillahi 'alal a'ajim an yuwaffiqahu Allah ya biliqa'i rajulin min ahli sunnah fayu'allimuhu sunnah. Termasuk nikmat orang non-Arab, Allah pertemukan dia dengan guru dari ahlu sunnah, kemudian diajarin sunnah. Itu nikmat, termasuk nikmat. Al-Imam Al-Bukhari bukan orang Arab. Al-Imam Al-Bukhari bukan orang Bukhara.
Ya, Bukhara itu termasuk bagian dari USSR dulu. Ya, Kazakhstan. Ya. Jadi Imam Bukhari itu orang Kazakhstan. Dekat sama Indonesia. Enggak jauh-jauh amat. Ya. Kata beliau, aku udah berguru kepada lebih dari 1000 ulama ahlu sunnah wal jamaah maksudnya. Ya. Ahlul Hijaz atau ahli Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr. Ini negeri-negeri para ulama yang menjadi guru Imam Bukhari. Hijaz, yang di Makkah, Madinah, termasuk Yaman, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit di Irak, Baghdad, Syam, ya, Syria, Damaskus, Palestina, dan Mesir. Laqituhum karrat. Aku berguru kepada mereka itu berulang-ulang, lebih dari 1 kali. Jadi aku berguru kepada lebih dari 1000 guru, dan masing-masing guru itu aku belajar kepada beliau lebih dari 1 kali. Qarnan ba'da qarnin. Generasi berganti generasi. Generasi Imam Ahmad habis berguru kepada generasi bawahnya Imam Ahmad. Habis berganti generasi bawahnya Imam Ahmad. Namanya tabaqah, kalau dalam ilmu mustalah hadis namanya tabaqah. Qarnan ba'da qarnin. Generasi berganti generasi, tabaqat berganti tabaqat. Tsumma qarnan ba'da qarnin, kemudian aku ulangi lagi, generasi demi generasi. Adraktuhum, aku berjumpa dengan mereka wahum mutawafiruna mundu aktsar min 46 sana. Dan mereka masih banyak yang hidup. Aku belajar kepada mereka itu sejak lebih dari 46 tahun. Masya Allah ya. Imam Bukhari itu mondoknya lebih dari 46 tahun. Kita punya anak mondok lulus SMA wis rampung ya 6 tahun doang. SMP SMA. Imam Bukhari mondoknya berapa? Lebih dari 46 tahun. Subhanallah. Ahla Syam wa Misr wal Jazirah maratain. Aku berguru kepada ulama di Syam, di Mesir, dan di Jazirah. Ya, Arabia 2 kali. Wal Basrah 4 marrat. Aku berguru kepada ulama-ulama di Basrah sampai 4 kali. Fisinin dawi adat. Ya, dalam beberapa tahun, bukan hanya 1 tahun, tapi dalam beberapa tahun. Bil Hijaz sitata awam, di Hijaz aku belajar kepada para ulama di sana 6 tahun. Wala uhsi kam dakhaltul Kufah, aku sampai lupa, nggak bisa ngitung berapa kali aku masuk ke Kufah. Wa Baghdad, demikian juga aku lupa berapa kali aku masuk Baghdad, yang di sana ada Imam Ahmad bin Hanbal, guru beliau. Ma'a muhaddithi ahli Khurasan, aku berkeliling kepada para ulama di berbagai negeri-negeri Islam itu sampai lebih dari 46 tahun itu bersama para ahli hadis, para orang-orang yang sibuk mempelajari hadis menurut thariqah ahlu sunnah wal jamaah dari ahlu Khurasan, dari Khurasan. Ya, Khurasan itu juga dulu kalau tidak salah masuk ya wilayah ya USSR juga, ya dekatan dengan Kashmir, Afghanistan begitu Khurasan itu. Minhumul Maki bin Ibrahim wa Yahya ibn Yahya wa Ali bin Al-Hasan ibn Syaqiq wa Qutaibah bin Sa'id wa Shihab ibn Muammar. Di antara mereka guru-guru yang aku, para ulama yang aku belajar kepada mereka ini disebutkan, saya baca lurus saja ya. Di Syam Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi wa Abu Musir Abdul Ala bin Musir wa Abu Mughirah Abdul Quddus bin Hajjaj wa Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi wa man ba'dahum iddat
iddatun katsirah, dan masih banyak lagi. Wa bi Misr, dari Mesir, Yahya bin Katsir, wa Abu Saleh Katibul Laits bin Sa'ad, wa Sa'id bin Maryam, wa Asbaq bin Faraj, wa Nu'aim bin Hammad. Wa bi Makkah, di Makkah, ulama yang aku berguru kepada mereka Abdullah bin Yazid al-Muqri, wal Humaidi, wa Sulaiman bin Harb qadi Makkah, wa Ahmad bin Muhammad al-Azraqi. Wa bil Madinah, di Madinah, ulama yang aku berguru kepada mereka Ismail bin Abi Uwais, wa Mutarrif bin Abdullah, wa Abdullah bin Nafi' az-Zubairi, wa Ahmad bin Abi Bakar, Abu Mus'ab az-Zuhri, wa Ibrahim ibn Hamzah az-Zubairi, wa Ibrahim bin Munzir al-Hizami. Wa bil Basrah, di Basrah, Abu Asim al-Dhahhak ibn Makhlad al-Syaibani. Dhahhak ibn Makhlad ini ada para ulama menyebutkan, seperti Ibnu Katsir di Ba'ithul Hafiz menyebutkan bahwa beliau adalah yang menulis himpunan kitab hadis terbesar, lebih besar dari Musnad Imam Ahmad. Sementara Musnad Imam Ahmad aja sekarang yang tercetak itu 57 jilid. Itu 57 jilid, ya. Itu kurang lebih 37.000 kalau tidak salah hadisnya. Ya, Musnad Dhahhak bin Makhlad ini lebih besar. Ya, disinyal begitu, tapi banyak yang hilang ketika Tatar menghancurkan Basrah, Baghdad dan Kufah di sekitarnya. Itu kitab-kitab itu banyak yang dihancurkan oleh mereka. Wa Abul Walid Hisham bin Abdul Malik, wal Hajjaj bin Hal, wa Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini, Ali bin al-Madini yang terkenal itu, ya, ahlul jarah wa ta'dil, ya, teman seperguruan dari Imam Ahmad. Wabil Kufah, di Kufah aku belajar kepada Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain, wa Ubaidillah bin Musa, wa Ahmad bin Yunus, wa Qabisah bin Uqbah, wa Ibnu Numayr, wa Abdullah bin Uthman ibn Abi Syaibah, dua putra Abu Syaibah, Abdullah bin Abi Syaibah dan Uthman bin Abi Syaibah. Dan di Baghdad aku belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wa Yahya bin Ma'in, wa Abu Ma'mar, wa Abu Khaythamah, wa Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam. Wa min ahli al-Jazirah Amr bin Khalid al-Harrani, wa biwasit Amr bin Aun, wa Asim bin Ali bin Asim, wa bimuru Sadaqah ibn al-Fadl, wa Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdali. Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdali ini juga satu generasi dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Pendapat-pendapat fikih Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali atau yang dikenal dengan Ishaq ibn Rahawai itu hampir mirip dengan pendapat-pendapat fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karena ada seorang murid Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Al-Kausad, itu mengumpulkan, ya, jawaban-jawaban atau fatwa-fatwa dua imam ini, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq al-Hanbali, Ishaq ibn Ibrahim ini. Kalau tidak salah dalam 12 jilid gitu. Ya, Masail Al-Kausad namanya. Ya, ini nama-nama tadi saya baca dengan cepat saja. Kalau antum belajar Sahih Bukhari atau baca Sahih Bukhari ketemu semua nama-nama tadi. Karena itu memang guru Imam Al-Bukhari yang ada termuat di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Sulit. Cari Imam Ahmad bin Hanbal di Sahih Bukhari sulit. Ya, kalau tidak salah hanya ada 2 atau 3 gitu disebut, 2 atau 3 kali gitu disebut, ya, dua kali seingat saya disebut, ya. Satunya persoalan sholat di atas mimbar, sholat di mimbar, menunjukkan bolehnya posisi imam itu lebih tinggi daripada makmumnya, ya. Itu dalam mazhab, ya. Beda dengan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim, beliau murid Imam Ahmad juga, itu banyak, lebih dari 10 hadis beliau riwayatkan dari Imam Ahmad, disebutkan dalam Sahih Muslim. Kemudian kata beliau, waqtafaina bi tasniyati haula, saya cukupkan nyebut nama mereka saja. Ini ulama-ulama, ya, ulama-ulama gunung semua, ya, jibal, ya. Ya, ini gunung-gunung gede semua ini, ya, ulama-ulama, lebih dari ulama besar, ya, para umara'ul mu'minin fil hadis wal ilm, para amirul mu'minin dalam ilmu dan hadis. Kayakuna mukhtasaran, supaya ringkas. Saya sebutkan begitu supaya ringkas, kata beliau. Wala yatula dzalik, supaya tidak berkepanjangan. Fama ra'aitu, mulai akidah beliau. Fama ra'aitu wahidan minhum
yahtalifu fi hadhil asya. Aku tidak mendapati mereka berbeda pendapat dalam perkara-perkara berikut. Aku tidak mendapati lebih dari 1000 ulama ahlu sunnah yang aku temui di berbagai negeri Islam itu, mereka berbeda pendapat, berbeda akidah. Aku nggak dapetin. Terutama dalam perkara-perkara berikut. Yang pertama beliau sebut an-dina qaulun wa amal. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa iman itu pilarnya adalah ucapan dan amal. Ucapan hati yaitu tasdik, kalau bahasa kita keyakinan yang kuat dalam hati, dan ucapan lisan serta amal. Dalam Sahih Bukhari disebut fi'il, qaul wa fi'il, perbuatan. Amalan hati seperti ikhlas, tawakal, cinta, amalan hati bagian dari iman. Dan amalan anggota badan, amal perbuatan, ruku, sujud, tawaf, sa'i, Itu semua ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ditemui oleh Imam Al-Bukhari tidak berbeda pendapat bahwa iman itu ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, amal perbuatan. Wa dzalika liqaulillahi ta'ala, hal itu berdasarkan dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kata Syekh Abdul Razak kemarin, ayat yang kelima dari surat Al-Bayyinah ini adalah dalil yang paling kuat untuk membungkam ahlul bid'ah yang menyelisihi ahlu sunnah dalam definisi iman. Bahwa iman itu pilarnya adalah ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, amal perbuatan. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa melainkan liya'budullah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan kepada Allah seluruh amal mereka. Din yakni amal. Hunafa'a, dalam keadaan mereka itu jauh dari kesyirikan, dekat kepada tauhid. Wa yuqimus shalat, dan agar mereka menegakkan salat, perbuatan dan ucapan. Wa yu'tuz zakah, dan agar mereka membayar zakat, perbuatan. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah ciri agama yang benar. Ciri agama yang benar. Ada tauhid, ada keikhlasan, itu amalan hati. Ada tauhid, itu ucapan hati. Ada keikhlasan, amalan hati. Ada salat, bacaan dan perbuatan. Ada bayar zakat, yang itu perbuatan. Itulah iman. Jadi kalau sekedar ikhlas dalam hati, tapi tidak ada amal perbuatan, gak ada salat, gak ada zakat, itu bukan agama yang benar. Ada salat, ada zakat, tapi nggak ada keikhlasan dalam hati, itu kemunafikan namanya. Bukan agama yang benar, bukan dinul qayyimah. Jadi kalau ada keikhlasan, ada keyakinan dalam hati, tauhid, ada keikhlasan dalam hati, tapi nggak ada amal, nggak ada ikrar, nggak ada amal, itu orang-orang musyrik Makkah. Sebagaimana dalam surat Al-An'am, fa innahum la yukadzibunaka walakinadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Itu Fir'aun. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Bukan orang beriman. Kalau iman yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ini. Ada tauhid, liya'budullah. Ada keikhlasan, mukhlishina lahuddin, keikhlasan semua amal. Ada hunafa, ada upaya untuk menjauh sejauh-jauhnya dari
kesyirikan dan mendekat kepada tauhid. Ada iqamatus shalah, menegakkan salat, ucapan dan perbuatan. Ada bayar zakat, amal perbuatan. Jadi ini ayat Al-Bayyinah, ayat yang kelima dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Ini beliau riwayatkan dari lebih dari 1000 guru. Dan mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Ini dalil terkuat yang membantah orang ahlul bid'ah yang mengatakan iman itu cukup dalam hati saja. Seperti orang-orang Jahmiyah. Iman itu cukup keyakinan dalam hati yang kuat saja. Nggak perlu diikrarkan, nggak perlu diamalkan, ya mukmin. Atau iman itu cukup keyakinan dalam hati dan diikrarkan dengan lisan. Yang penting sudah syahadat la ilaha illallah, sudah, nggak sholat, nggak zakat, ya kerjaannya ya maling, begal, zina, judi, nggak masalah. Ya itu mukmin yang sempurna. Yang penting udah hatinya yakin, lisannya udah ikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, yang mengatakan amal bukan termasuk iman. Semua terbantah dengan surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini. Dan terbantah dengan kesepakatan seluruh ulama ahlu sunnah tadi yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tadi. Wa annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah, kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk, bukan ucapan manusia. Al-Qur'an itu bukan bikinan Muhammad. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada orang-orang yang mengatakan Al-Quran ini hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini tidak lain hanyalah bikinan Muhammad, manusia dia. Apa kata Allah? Sa'uslihi saqar. Orang yang mengatakan Al-Quran itu bikinan manusia, Al-Quran itu sekedar doktrin buatan Muhammad, sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia kekal di dalam neraka saqar. Karena Al-Quran itu kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada orang musyrik dalam peperangan minta suaka kepada kalian wahai pasukan Islam, kasih suaka hatta yasma'a kalamullah. Sampai dia mendengar Al-Quran. Allah sebut Al-Quran itu kalamullah. Bukan makhluk. Kalau Al-Quran itu makhluk, gak ada bedanya. Al-Quran itu isinya hukum. Al-Quran itu isinya apa? Hukum. Kalau Al-Quran itu buatan manusia, makhluk, gak ada bedanya dengan undang-undang buatan manusia. Gak ada bedanya dengan kitab undang-undang buatan manusia. Ya. Tapi Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ya. Nabi SAW keliling di Makkah ketika musim haji. Ala ahadun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi, riwayat Abu Dawud. Adakah orang yang mau membawa aku kepada kaumnya? Karena orang-orang Quraisy sudah menghalangi, melarang aku menyampaikan kalamu rabbi, menyampaikan Al-Quran ini. Walaupun yang menyampaikan itu Nabi SAW, yang membacakan Nabi SAW, tapi tetap disebut Al-Quran itu kalamullah. Ini nggak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tadi. Liqaulihi, apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumastawa 'alal arsy, kemudian naik di atas singgasananya. Yughshil lailan nahara, Allah menutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hafitha, dengan sangat cepat. Wasyamsa wal qamara, dan Allah menciptakan matahari dan rembulan. Wan nujuma, dan menciptakan bintang-bintang. Musakhkharatin bi amrih, semuanya tunduk kepada perintahnya. Jadi Allah sebutkan di sini makhluk yang besar, langit, bumi dan seisinya, bintang-bintang, matahari, rembulan, ars, singgasananya. Semuanya musakhkharatin bi amri. Semuanya tunduk patuh kepada perintahnya. Jadi ada perintah, ada makhluk. Ada perintah, ada makhluk. Perintah itu kalamullah. Perintah itu apa?
firman Allah. Berbeda dengan matahari, berbeda dengan rembulan, berbeda dengan langit-langit dan seisinya. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, qala Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah berkata, "Fabayyana Allahul khalqa minal amri." Ya ini apa? Fabayyana Allah ini bukan bayana yang artinya menjelaskan, tapi ya faraqa. Ini Allah Subhanahu wa taala membedakan dalam ayat ini antara makhluk dengan perintah. Dalam ayat ini Allah bedakan surat Al-A'raf ayat 54. Surat Al-A'raf ayat 54, Allah bedakan antara makhluk dengan perintahnya. Kalau perintah itu kalamullah, firman Allah. Kalau makhluk itu ciptaan Allah. Liqaulihi, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf tadi 54, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanyalah milik Allah penciptaan seluruh makhluk ini, wal amr, dan perintah. Jadi Allah bedakan dalam ayat ini ada khalqu wal amr, ada perintah, ada makhluk, ada perintah. Perintah itu firman Allah, bukan makhluk. Ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Ada kisah yang ajib dalam kisah Ibnu Uyainah ini. Jadi satu kali ya murid Ibnu Uyainah menceritakan sedang bersama Ibnu Uyainah, kemudian tiba-tiba ketemu dengan kerumunan orang yang sedang mukulin seseorang. Kerumunan orang ya sedang mukulin seseorang. Ya. Sambil mengatakan hada Jahmi, ini pengikut Jahmiyah, ini pengikut Jahmiyah, ini ahlul bid'ah, dipukuli sama mereka rame-rame. Ya, ternyata itulah Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi. Ya, yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, bukan firman Allah. Bishr al-Marisi. Maka Ibnu Uyainah begitu melihat Bishr al-Marisi, Ibnu Uyainah mengatakan apa? Ya Duwaibah, ala tasma' qaulahu ta'ala lahul khalqu wal amr. Fabayanallahu al-khalqa minal amri. Ya Duwaibah, wahai binatang yang hina, Ibnu Uyainah mengatakan begitu kepada Bishr al-Marisi yang mengatakan Quran itu makhluk. Tidak ada bedanya dengan undang-undang buatan manusia, dengan buku tulisan manusia. Ya. Wahai binatang yang hina, kamu enggak pernah dengar ya? Allah telah berfirman, "Alalahul khalqu wal amr." Allah bedakan dalam ayat itu makhluk dengan perintahnya yang merupakan firman-Nya. Maka Bishr al-Marisi hanya terdiam, ya mati kutu kalau bahasa kita, enggak punya dalil sama sekali. Ya, sampai dipukuli sama orang-orangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anal khaira wasyarra biqadarin. Yang ketiga, yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahwa kebaikan dan keburukan itu biqadarin, semuanya telah ditetapkan berdasarkan takdir. Semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terjadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun terjadi di alam ini, di kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini, di luar kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman kepada takdir. Iman kepada takdir mencakup 4 hal itu. Iman kepada takdir, kita imani, kita yakini bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatunya dan Allah telah mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Dan yang terjadi itu Allah yang menciptakannya dan Allah menghendakinya. Itu takdir. Ya, Allah beritakan begitu kepada kita, maka kita wajib mempercayainya sepenuhnya, mengimaninya, dan kita sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW berdoa minta kepada Allah takdir yang baik dan minta dilindungi, dijauhkan dari takdir yang buruk, sebagaimana dalam hadis Al-Husain Ibn Ali radhiyallahu taala anhu dalam doa qunut witir, waqina atau waqini syarra ma qadait, waqini syarra ma qadait, ya Allah lindungi aku dari takdir burukmu.
Dalam zikir pagi petang, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wal syaqa su'il qada. Su'il qada. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu ya Allah dari su'il qada, takdir yang buruk. Dan haram bagi kita mempertentangkan antara takdir dengan perintah Allah dan larangannya. Allah perintahkan salat, kita patuhi, kita kerjakan. Jangan ada orang mengatakan, ya kalau Allah takdirkan saya sholat, saya sholat. Ya, Allah larang berzina. Ya kalau Allah takdirkan saya nggak berzina, ya saya nggak berzina. Allah perintahkan kita untuk bertauhid dan Allah larang kita dari berbuat syirik. Allah perintahkan kita masuk Islam. Ya kalau Allah takdirkan saya bertauhid, Allah takdirkan saya itu muslim, ya saya muslim. Itu omongan orang-orang musyrik jahiliyah yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Walau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Kalau Allah takdirkan kami nggak akan berbuat kesyirikan. Bapak-bapak leluhur kami juga nggak akan berbuat kesyirikan. Kami juga nggak akan seenaknya mengharamkan sesuatu. Kalau Allah takdirkan katanya. Ya. Jadi haram kita mempertentangkan antara perintah dan takdir. Kemudian meninggalkan perintah dengan alasan takdir, melanggar larangan dengan alasan takdir. Itu haram. Ya, itu kerjaan orang-orang musyrik jahiliyah. Kita imani ya bahwa kebaikan dan keburukan itu semuanya berdasarkan takdir Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Falaq ayat 1 dan 2, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan wahai Muhammad SAW, aku berlindung kepada Rabbul Falaq, Allah yang menciptakan dan mengatur al-falaq, pagi, waktu pagi. Min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah Rabbul Falaq dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan, dari kejahatan makhluknya. Jadi keburukan, kejahatan dan kebaikan itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa liqaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ay wa ma ta'maluna. Karena ma di sini mausulah. Ma-nya mausulah, maka ta'malun itu ada aidnya. Mahdzuf, ay waladzi ta'maluna. As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'maluna, dan yang menciptakan segala apa yang kalian perbuat. Semua perbuatan kita ini Allah yang menciptakan. Tapi kita diberi kehendak, kita diberi pilihan. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa hadainahun najdain. Ditunjukkan kepada kita dua jalan. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang memilih untuk bertakwa, memberi dan bertakwa, bersedekah dan bertakwa, dan percaya kepada surga, akan dimudahkan baginya ya kebaikan, dimudahkan baginya surga. Dan siapa yang memilih untuk bakhil, wastaghna, dan merasa tidak butuh kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya kepada surga, fasanuyassiruhu lil usra, kami takdirkan dia kepada ya neraka, kepada kesulitan. Kita diberi pilihan, ya, kita diberi pilihan, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan demi jiwa beserta penciptaannya yang sempurna, lalu kami ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefajiran dan jalan ketakwaan. Dia milih yang mana? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan perbuatan kita. Kita diberi pilihan, diberi kehendak. Wali qaulihi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu itulah Allah ciptakan disertai dengan takdir. Iman kepada takdir mencakup 4 tadi ya. Allah mengetahui segala sesuatunya, Allah mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz, Allah yang menciptakannya, dan Allah yang menghendakinya.
Meskipun demikian manusia diberi kehendak. Manusia diberi kehendak untuk memilih. Walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahlil qiblati bidzam. Yang keempat, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama yang saya temui di berbagai negeri Islam tadi yang lebih dari 1000 ulama. Walam yakunu yukaffiruna ahadan, dan mereka tidak mengkafir-kafirkan seorang pun min ahlil qiblah, seorang pun muslim. Disebut ahlul qiblah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Ya. Bainas syirki wal awil kufri, ya, wal iman, ya, as-salah. Yang membedakan antara kesyirikan, kekafiran dengan iman itu salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dengan mereka itu salat. Siapa yang meninggalkannya kafir. Syakir bin Abdullah mengatakan, kanu la yarawna syai'an min al-a'mali tarku kufur ghair salah. Para sahabat dulu sepakat, gak ada amalan yang apabila ditinggalkan maka dia kafir selain sholat. Maka kemudian disebut ahlul qiblat. Ya, man shalla, ya, sholatana, ya, wa akala dhabihatana, ya, fahuwa muslim. Siapa yang sholat dengan sholat kita ini menghadap ke kiblat sana dan memakan sembelihan kita, maka dia muslim. Ya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, guru-guru kita mereka tidak mengkafir-kafirkan seorang pun muslim, seorang pun ahli kiblat bidzam, dengan sebab melakukan maksiat. Ya, yang dimaksud dengan maksiat, yang dimaksud dengan dzam, dosa di sini maduna syirik, yang tidak mencapai level kesyirikan. Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan dalam Kitabul Iman, al-ma'asi kulluha min amril jahiliyah. La yukaffaru man irtakaba birtikabiha illa syirik. Maksiat itu semuanya kejahiliahan. Maksiat itu semuanya kejahiliahan. Ya, pelakunya tidak divonis kafir hanya sebab dia melakukan maksiat, illa syirik, kecuali kalau syirik, maka dikafirkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Jadi ini catatan penting kalau kita ketemu dalam kitab-kitab akidah bahwa ulama Ahlussunnah tidak pernah mengkafir-kafirkan seorang pun muslim dengan sebab dosa. Maka yang dimaksud dosa itu adalah maduna syirik, yang tidak mencapai level syirik. Begitu saya dengar 1 bulan yang lalu Syekh Abdul Razak menjelaskan kepada kita. Ya. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalilnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Guru-guru kita Ahlussunnah tidak pernah mengkafir-kafirkan seorang pun muslim, seorang pun yang sholat, ya, hanya dengan sebab dia melakukan maksiat, tapi yang tidak sampai level syirik akbar. Dalilnya mana? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. La yaghfiru, la nafi, yaghfiru fi'il mudhari'. Dalam fi'il mudhari' itu mesti ada masdar. Masdar itu mesti nakirah. Nakirah dalam konteks nafi itu bermakna am, tufidul umum. Allah sekali-kali, sungguh Allah sekali-kali tidak akan memberikan ampunan sekecil apapun. Apapun bentuk ampunannya termasuk syafaat. Ayyusyraka bihi. Bagi orang musyrik, Allah tidak akan memberikan ampunan sedikit pun kepada orang musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan memberikan ampunan itu kepada siapa yang dia kehendaki, yang melakukan dosa-dosa yang tidak mencapai level syirikan akbar. Dan ini tadi sama ya, An-Nisa ayat 48. Kemudian Allah katakan apa? Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Dalam ayat yang lain, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia telah mengada-ada dosa yang sangat besar. Wa ma ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkara berikutnya yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan guru-guru kita Ahlussunnah, yang keberapa? Yang kelima, dan aku tidak mendapati ya seorang pun dari guru-guru kita Ahlussunnah itu yatanawalu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
ya, menjelek-jelekkan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tanawal, ya, yakni membicarakan dengan jelek para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari guru-guru kita Ahlussunnah itu yang apa? Nyinyir, ya, ngomongin jelek sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah Aisyah ummul mukminin mengatakan, umiru ayastaghfiru lahum wasabbuhum. Mereka itu diperintah untuk memintakan ampunan, untuk mengirimkan istighfar kepada para sahabat Nabi, tetapi mereka malah menghujat dan menjelek-jelekkan sahabat Nabi, bahkan melaknat para sahabat Nabi. Siapa? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij. Ya, Nasibiyah. Ya. Kata Aisyah, mereka itu diperintahkan untuk beristighfar, memohonkan ampunan bagi para sahabat Nabi, tapi mereka malah menghujat dan mencerca para sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi. Itu orang Syiah, mengkafirkan para sahabat Nabi. Sampai sekarang masih Syiah yang ada di Iran, Syiah Rafidhah yang ada di Iran, Syiah yang ada di Yaman, ya, di khutbah-khutbah mereka melaknati Abu Bakar, Umar, mengkafir-kafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sampai sekarang masih. Ada videonya masih banyak sampai sekarang. Orang-orangnya masih hidup. Ya, itu yang tiap pekan, ya, nembakkan rudal ke Haramain, itu orang-orang Syiah di Yaman. Ya, itu kerjaannya melaknati para sahabat Nabi SAW, mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi. Padahal mereka diperintahkan dalam Al-Quran untuk mendoakan ampunan bagi para sahabat. Wa dzalika qaulu ta'ala, yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itulah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, engkau adalah ra'ufur rahim, maha dalam kasih sayang-Mu. Al-Hasyr ayat 10. Ini orang beriman itu mendoakan maghfirah kepada para sahabat, meminta supaya di hatinya tidak ada kebencian kepada para sahabat. Tapi orang Syiah justru malah mencerca para sahabat. Baik, kita ya close dulu, adzan dulu ya, gitu ya. Cut dulu kita, ya, istirahat dulu ya, break dulu ya, adzan dulu. Tafadhol. Bismillah.
Baik, kita lanjutkan. Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengatakan wa kanu yanhauna 'anil bid'ah, dan guru-guru kita ahlu sunnah mereka melarang ya dari semua bentuk kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Kata beliau, malam yakun alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu, perkara agama, baik itu berupa keyakinan, pemikiran, pendapat ataupun amal yang bukan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ajaran Nabi SAW, bukan pula ajaran para sahabatnya, itulah bid'ah. Perkara agama, baik itu berupa keyakinan, pemikiran, pendapat ataupun amalan, perbuatan yang bukan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula ajaran para sahabatnya, itulah bid'ah. Dalam definisi Imam Al-Bukhari di sini. Ya, guru-guru kita ahlu sunnah melarang kita dari semua bentuk bid'ah, baik bid'ah pemikiran maupun bid'ah amal. Ya, bid'ah pemikiran banyak sekali, mulai dari bid'ah yang levelnya kufur akbar, syirik, sampai bid'ah yang hanya sekelas dosa. Ya. Demikian pula bid'ah dalam amal perbuatan, dari yang levelnya bid'ah mukaffirah sampai yang ghair mukaffirah, bid'ah yang besar ataupun yang kecil, semua dilarang oleh guru-guru kita. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalam kitab Sahih Bukhari ada kitab Al-I'tisam. Di Sahih Bukhari ada kitab Al-I'tisam, dalil-dalil tentang ya tercelanya bid'ah dan kewajiban ya berpegang kepada sunnah. Surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hablullah ini Quran, Islam. Dan kalian semuanya berpeganglah, amalkanlah, yakini dan amalkan hablullah, tali Allah, yaitu Al-Quran, yaitu Islam. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berselisih dengan bid'ah-bid'ah itu. Ali Imran ayat 103. Wa liqaulihi, surat An-Nur ayat 54. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan kalau kalian taat kepada Nabi SAW, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Ya, di Sahih Bukhari ada kitab Al-I'tisam. Kalau yang berkaitan dengan para sahabat tadi, di Sahih Bukhari ada kitab Fadail Sahabah dan ada kitab Manaqib. Ada kitab Manaqib dan ada kitab Fadail Sahabah. Kalau yang tidak mengkafirkan seorang pun muslim, ya, hanya karena dia melakukan dosa maksiat yang tidak mencapai level kufur akbar, syirik akbar, dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Ahkam. Ya, kalau yang berkaitan dengan takdir, iman kepada takdir, berkaitan kepada Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk, dalam Sahih Bukhari ada Kitabut Tauhid. Dalil-dalilnya lebih lengkap lagi di sana. Kalau berkaitan dengan iman, itu ucapan dan perbuatan, dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Iman. Dalilnya lebih lengkap lagi. Ya. Kemudian yang ke-7, wa yahutsuna ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, dan guru-guru kita itu selalu memotivasi kita untuk kita mengikuti apa yang diajarkan, baik berupa keyakinan ataupun amalan ya dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau. Kita selalu dimotivasi oleh guru-guru kita untuk mengikuti ajaran Nabi SAW dan para pengikut beliau, baik itu berupa keyakinan ataupun berupa amalan. Karena iman itu ucapan dan amalan. Liqaulihi, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, yaitu Islam, sunnah. Fattabi'uhu, maka kalian wajib mengikutinya. Wala tattabi'us subul, haram kalian mengikuti jalan-jalan ahlul bid'ah, jalan-jalan kekufuran, jalan-jalan kesyirikan, jalan-jalan ahlul bid'ah. Fatafarraqu bikum an sabilih, sehingga memisahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengikuti jalan-jalan kekafiran, jalan-jalan kesyirikan,
jalan-jalan ahlul bid'ah, maka hal itu akan memisahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah kepada kalian, semoga kalian bertakwa. Yang ke-8, wa alla nunazi al-amra ahlahu. Ini juga yang ke-7 ini ada di dalam Kitabul I'tisam di Sahih Bukhari, dalil-dalilnya lebih lengkap. Wa an la nunazi al-amra ahlahu. Dan guru-guru kita mengajarkan ya agar kita tidak melakukan pemberontakan kepada penguasa muslim. Ya, agar kita tidak melakukan pemberontakan kepada penguasa, kepada khalifah, kepada waliul amr al-muslimin. Liqauli Nabi SAW, karena Nabi SAW bersabda, "Thalathun la yaghillu alaihinna aw la yughallu alaihinna qalbu mri'in muslimin." 3 perkara. Hati seorang muslim dengan 3 perkara itu tidak akan memiliki kedengkian. 3 perkara obat kedengkian dalam hati. Ikhlasul amal lillah. Yang pertama, mengikhlaskan seluruh amalnya lillah. Wa ta'atu wulatil amal. Yang kedua, mentaati para penguasa kaum muslimin. Yang ketiga, luzum jama'atihim, dan setia bersama kaum muslimin. Setia bersama kaum muslimin, tidak murtad. Ini makna luzum jama'atihim. Setia bersama kaum muslimin, tidak murtad dari mereka, tidak bergabung dengan para pemberontak yang memberontak ya penguasa muslim dan memerangi kaum muslimin. Ini 3 perkara ini, siapa yang memilikinya maka hatinya akan selamat dari kedengkian. Fa inna da'watahum, sesungguhnya doa kaum muslimin tuhitu min waraihim, melindungi mereka. Selama mereka mengamalkan 3 ini, mengikhlaskan amalillah, taat kepada penguasa kaum muslimin, dan setia kepada kaum muslimin, maka doa kaum muslimin akan melindungi mereka. Ya, yang dimaksud dengan penguasa kaum muslimin yang Nabi SAW sabdakan di dalam riwayat Imam Ahmad dan dalam riwayat Tirmidzi, yaqudukum bi kitabillah, mengatur kalian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau yang mengatur bukan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an disebut tauhid. Yuriduna ayatahakamu ila tauhid wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu yudillahum dhalalan ba'ida. Mereka ingin mencari keadilan hukum kepada tauhid, yaitu penguasa yang tidak mengatur rakyatnya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Tsumma akada bi qaulihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas di dalam surat An-Nisa ayat 59. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini ayat politik. Ya, Al-Qur'an di ayat 59, ayat 58 itu bicara ya tentang kewajiban penguasa. Di ayat 58 An-Nisa, Al-Quran bicara tentang kewajiban penguasa. Di ayat 59 Al-Quran bicara tentang An-Nisa, bicara tentang kewajiban rakyat kepada penguasanya. Dan di ayat yang ke-60 dan seterusnya ya, Al-Quran bicara tentang tauhid, penguasa tauhid, hukum mereka dan tercelanya hukum mereka, sampai akhir halaman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Tidak beriman kecuali mereka berhukum kepada syariatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ayat politik namanya ya, dari ayat 58 sampai halaman berikutnya, akhir halaman itu ayat berapa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Ya. Wa alla yaras saif ala ummati Muhammad, sambungannya ini. Dan yang ke berapa? 9, kita tidak ya menghalalkan pembunuhan terhadap seorang pun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka yang melakukan sebab-sebab yang harus dihukum mati. Yang Nabi SAW katakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdath thalath. Nyawa seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan kecuali sebab 1 dari 3. Ya. Apa? At-tariq lidini, yang murtad. Ya, yang murtad dari Islam. Wasaibu zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Ya. Kemudian an-nafsu bin nafs, kisos.
seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain. Yang kedua apa? Sayyidu zani, orang sudah menikah kemudian berzina, dirajam. Yang ketiga al-mufariq lil jamaah tarik li dinihi, orang yang murtad dari Islam, masuk di dalam zina, itu adalah yang melakukan liwat, yang melakukan apa? Homoseksual, yang melakukan homoseksual, ya. Demikian pula yang melakukan lesbi, sihak. Rasulullah SAW. Selain itu kita nggak boleh, ya. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain, nggak boleh, ya. Jangankan menyakitinya, membunuhnya, menghinanya saja, la yakhduluhu, wal yuslimuhu, wal yadlimuhu, nggak boleh. Menghinakan dia, menelantarkan dia, nggak bantu dia, nggak boleh, ya. Menyerahkan dia kepada musuh juga nggak boleh, menzalimi dia juga nggak boleh, ya. Itu konsekuensi dari persaudaraan sesama Islam. Yang terakhir, waqala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun lam aj'alha illa fi imam." Andaikan aku ini memiliki doa yang mustajabah, andaikan aku ini tahu ada satu doaku yang mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah, lam aj'alha illa fi imam, tentu aku tidak akan berikan doa itu, tidak akan aku doakan dalam doaku itu kecuali kebaikan imam, kebaikan penguasa. Li'annahu idza salaha al-imam aminal bilad wal ibad. Karena kalau penguasa itu saleh, maka negeri dan rakyatnya akan damai. Ya, negeri dan rakyatnya akan damai. Andaikan aku punya doa yang mustajab, maka yang akan aku doakan adalah pemimpin kaum muslimin. Karena kalau pemimpin kaum muslimin itu saleh, rakyat dan negara akan damai. Apa komentar Ibnu Mubarak? Qala Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ya muallimal khair, wahai pengajar kebaikan, Fudail bin Iyad, man yastari wala hadza ghairuka. Tidak ada orang yang berani nekat ngomong seperti itu selain Anda. Karena ucapan Fudail ini sindiran kepada pemimpin-pemimpin yang zalim itu. Ya, bahwa sebab negeri dan rakyat itu susah, sengsara, tidak damai, tidak aman, tidak sejahtera, tidak ada keadilan di antara mereka. Bahkan rakyatnya ikut zalim, itu adalah pemimpin yang zalim. Adalah pemimpin yang zalim. Maka Fudail mengatakan, seandainya Fudail siapa Fudail? Ya, Fudail siapa Fudail? Doanya yang mustajab banyak sekali kalau kita bilang, ya kan? Wali. Ya, doanya yang mustajab banyak. Ya, namanya wali. Ya, waliullah, wali min auliyaillah. Tapi beliau katakan, andaikan aku punya satu doa yang mustajab, aku doakan dalam doa itu pemimpin kaum muslimin. Karena kalau dia soleh, pemimpin itu soleh, rakyat dan negaranya akan damai. Ya, rakyat dan negaranya akan damai. Itu teguran kepada penguasa-penguasa yang zalim saat itu. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, nggak ada orang yang berani nekat ngomong seperti itu selain Anda, wahai mu'allimal khair, pengajar kebaikan. Walhamdulillah, ya, selesai kita membaca ya 9 atau 10 rumusan akidah yang didiktekan, diimlakkan, didiktekan oleh Al-Imam Al-Bukhari kepada murid-murid beliau 1 bulan sebelum beliau wafat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk hadirin semuanya. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Wa jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.